Tuhan, shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini penuh dengan limpah anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita akan datang kepada Tuhan, mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, hari yang dimana kami boleh datang kembali Tuhan beribadah kepadamu dengan membawa pujian yang syukur kami kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang datang kepadamu ya Tuhan, urapi dan kau sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu nyata atas kami semuanya. Kami persembahkan Tuhan segalanya hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan panjang buat Allah kita, haleluya. Oh, yeah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan. Mari sambil katakan bersama-sama, oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari berikan tepuk tangan yang panjang oleh kita dengan sorak-sorai. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku sempat membuatku terpesona, ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini, oh, siapakah aku ini, jadi biji mata-Mu. Biji, dengan apa kan ku balas Tuhan, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan. Mari sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini, jadi
sekali katakan, siapakah aku ini? Amin. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan selain puji dan sembahkan, selain puji dan Mari Bapak Ibu, mari sembah Tuhan. Mari berikan yang terbaik, pujian, penghormatan, pengagungan hanya kepada Tuhan yang mengangkat kita menjadi biji matanya, yang menjadikan kita berharga dalam naungan kuasa-Nya. Kasih setiamu lebih tinggi dari langit, kebaikanmu Tuhan lebih dalam dari lautan. Kami di rumah ya Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kami. Walaupun kami Tuhan terbatas, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga yang berkumpul, yang sedang menyembah memuji kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan, Engkau melawat kami. Pengurapan-Mu nyata, pengurapan-Mu ajaib, pengurapan-Mu yang mengubah kami Tuhan, pengurapan-Mu yang menyempurnakan kami. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Apapun keadaannya, Dia bisa mengubah pribadi yang baik atas kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Dimanapun kita boleh berada, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Dia ada bersama dengan kita. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah. Katakan di hidupku, di hidupku. Oh, panggil Dia Bapa. Ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Mari angkat dua belah tanganmu, sama-sama katakan, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Mari sama-sama katakan, Bapa-Mu sungguh baik. Oh, Bapa. Mari panggil Dia Bapa yang baik. Kasih-Mu melimpah atas kami semuanya. Di dalam hidupku Tuhan. Mari sekali katakan, Bapa. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Yes Lord, amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Sambil angkat tangan sama-sama katakan, buat hari yang Kau habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Mari sama-sama katakan sekali lagi, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari ini Tuhan, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Mari katakan bersama-sama, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan bersama-sama, ku naikkan syukur, ku naikkan. Mari dimanapun kita boleh berada, apapun yang terjadi, katakan ku naikkan syukur. Ada mujizat dalam bersyukur, ada pertolongan Tuhan dalam bersyukur.
Ada kemurahan Tuhan dalam bersyukur. Ada terobosan, ada perluasan, ada pelipat gandaan. Engkau dan saya akan diangkat lebih dahsyat lagi. Di sepanjang. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bagi beri bersama-sama. Kita percaya bahwa waktu kita boleh bangkit bersama-sama dalam hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang mempersatukan bagi setiap kita masing-masing. Ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita katakan pujian ini bersama-sama. Ku naikkan syukur buat hari ini, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, oh selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Tepuk tangan panjang buat Allah kita. Rasa suara yang menyapa Tuhan kita. Haleluya. Kasih ya Tuhan, ada mujizat pada waktu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ada pemulihan, ada sesuatu yang besar Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Yesus, semua yang terima anugerah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan panjang Allah kita, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama beri bersama-sama, haleluya. Si Tuhan. Tiada tersyukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajak
setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selama. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Tepuk tangan panjang melalui kita. Kasih setiamu besar. Setiap pagi Tuhan, setiap hari Engkau melawat kami Tuhan. Kami dikenyangkan, kami dipuaskan Tuhan oleh kasih setia Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Mari siapa untuk mendengar menerima firman Tuhan. Katakan secara pribadi pagi hari ini. Katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Haleluya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Kau sangat kucinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya. Mari katakan bersama-sama. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Kasih-Mu bagiku, kasih-Mu. Mari ulurkan tanganmu, angkat di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Karena berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segar, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Tak pernah berhenti, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segala. Mari sama-sama. Pernah berakhir kasih setia selalu nyata dalam hidup kami.
nyata bersama-sama. Pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segar. Mari nyatakan bersama-sama. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih selalu nyata dalam hidup kami. Nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti harap padamu, Yesusku, kau segar. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segar. Katakan, Yesus, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Siapkan hati kami, kami boleh menerima sebagian pada firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan memiliki hati yang percaya, yang mengasihi-Mu, bahkan yang menyembah-Mu Tuhan. Jiwa yang merindukan akan firman-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang haus, yang lapar akan firman Tuhan. Maka setiap kami Tuhan yang haus, yang lapar akan firman Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, akan dikenyangkan Tuhan. Dan kekuatan kami akan semakin diperbarui Tuhan. Dan kami akan semakin kuat, semakin ada di dalam rencana kendali Tuhan yang luar biasa. Kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan panjang buat Allah kita, haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat kemuliaan Tuhan, haleluya. Shalom, saudara-saudara jemaat GCC Bethesda yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sangat sukacita sekali hari ini saya bisa menjumpai semua saudara jemaat GCC Bethesda yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua? Saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa buat kita. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk bisa melayani penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat sukacita sekali hari ini kita bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara jemaat GCC Bethesda yang sudah berhasil melewati tahun 2020. Dan kita ada di tahun 2021 di bulan Februari ini. Sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan ini karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa diloloskan dari tahun 2020 itu sebagai sesuatu yang berharga sekali di hidup kita. Tentunya bukan karena kuat dan gagah kita, karena tangan Tuhan yang sudah menopang kita. Nah, saudara sekalian jemaat GCC Bethesda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang goncangan. Bukankah hari-hari ini kita menikmati, kita melihat, bahkan kita sendiri mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga mengalami akibat dari pandemi yang sudah hampir 1 tahun kurang 1 bulan melanda negeri kita. Bulan depan kita akan memperingati 1 tahun umur corona di Indonesia. Tapi tentunya nggak perlu dirayakan, juga nggak perlu didoakan supaya corona panjang umur di Indonesia ini. Nah, kita akan melihat, kita akan menyaksikan ada banyak hal yang hari-hari ini akan semakin mungkin mengejutkan kita, akan semakin mungkin membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi hari ini dengar baik, sekalipun ada goncangan yang terjadi,
ada krisis yang melanda, ada banyak penderitaan yang harus terjadi. Firman Tuhan sudah pernah mengatakannya, firman Tuhan sudah pernah menasehatkannya kepada kita, dan tentunya kita belajar jalan keluar menurut firman Tuhan. Ayo kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara bisa menamakan hari-hari ini merupakan sebuah krisis. Saudara bisa menamakan hari-hari ini mungkin hari yang penuh dengan resesi. Hari-hari ini merupakan hari yang penuh dengan penderitaan. Ada banyak perusahaan yang kolaps karena pandemi ini. Ada banyak perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawannya karena pandemi ini. Ada banyak orang-orang atau karyawan yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Ada banyak orang-orang yang menderita hari-hari ini karena tidak bisa hidup seperti yang dulu lagi karena pandemi ini. Bahkan melihat angka perceraian karena pandemi ini semakin melonjak. Dan anehnya 30% dari angka perceraian itu ternyata bukan suami yang menggugat cerai, tapi para istri yang menggugat cerai. Jadi kalau hari ini kita ke pengadilan agama, ada banyak calon-calon janda yang ada di sana, saudara-saudara. Nah, hari ini kita melihat kenyataan yang seperti itu. Belum lagi cuaca yang tidak lagi bersahabat kepada kita. Beberapa waktu yang lalu BMKG Jawa Timur mengumumkan bahwa Jawa Timur akan dilanda tsunami. Sekalipun sampai hari ini kita belum merasakannya. Tentu berita ini bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang membuat kita harus berjaga-jaga dan lebih waspada lagi. Dan saya percaya kalau toh itu gagal terjadi, kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, juga bukan karena kebetulan. Tentunya kita akan belajar apa sih maksud Tuhan di balik semua goncangan ini. Saya tegaskan, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Tuhan kita bukan Tuhan pengangguran. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka membuat prank untuk jemaatnya, untuk orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk orang-orang yang dicintainya. Bukan. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya maksud, Tuhan yang punya tujuan dalam hidup kita. Dan saya percaya, tiap kali kita menyadari apapun yang terjadi di hidup kita, ternyata tujuan Tuhan bukan untuk mencelakakan kita, tapi semata-mata karena Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya buat kita. Percayakah saudara hal itu? Amin. Amin. Kita akan belajar bersama-sama apa maksud Tuhan di balik goncangan demi goncangan yang terjadi. Yang pertama dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27 tadi dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan ini dimunculkan oleh Tuhan supaya juga muncul ke dunia ini, ke tengah-tengah kehidupan orang percaya ini, apa yang tidak tergoncangkan. Apa itu yang tidak tergoncangkan? Yaitu kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan saya dan kehidupan saudara. Ini adalah suatu tempat, suatu wilayah, suatu daerah yang tidak bisa digoncangkan.
Dengan kata lain, pada waktu kita mempercayai Tuhan, itu lebih dari segalanya. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada pandemi, bukan kepada virus, bukan kepada keadaan yang tengah terjadi menghimpit kita. Sesungguhnya kita tengah ada di zona yang tidak tergoncangkan. Alkitab bagian lain berkata begini, bukankah iman kitalah yang mengalahkan dunia? Hari ini saya mengajak semua jemaat GCC Bethesda untuk bangkit, untuk memperkuat iman kita, bahwa ketika kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita hanya fokus kepada Tuhan, kita sedang menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara pernah tahu proses bagaimana emas murni itu dihasilkan? Dibakar, dikeluarkan keratnya, dikeluarkan kotorannya, sampai benar-benar yang murni itu muncul. Kalau toh dirasa belum keluar yang murni, dibakar lagi, sampai benar-benar muncul yang murni, yang diharapkan oleh Tuhan. Ini yang saya namakan goncangan hari-hari ini terjadi. Supaya muncul iman-iman orang percaya yang tidak tergoncangkan. Supaya muncul harapan-harapan kita kepada Tuhan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Saya ingat ketika waktu kecil, ibu saya ketika memasak nasi, tidak seperti instan dengan cara yang sekarang. Kalau sekarang tinggal cuci berasnya, kasih air, masukkan ke rice cooker, beberapa menit sudah jadi nasi. Tapi dulu zaman saya kecil, beras itu ditaruh satu tempat yang namanya tampah. Setelah itu ibu saya akan menggoncang tampah itu sehingga yang namanya batu kerikil, yang namanya gabah, yang namanya sekam itu terkumpul di tengah. Dan ketika sudah terkumpul di tengah, semua kotoran yang tidak layak makan itu dibuang. Setelah itu diayak lagi sambil diterbangkan ke atas, kalau perlu sambil ditiup atau mengharapkan hembusan angin. Dan melalui cara itu sekam-sekam yang masih tertinggal bisa terhempas keluar tampah, sampai bisa dihasilkan beras yang benar-benar layak untuk dimasak dari nasi. Goncangan itu diperlukan oleh kita orang percaya supaya benar-benar muncul mana yang layak di hadapan Tuhan. Jadi saudara ingat, yang pertama, tujuan dari goncangan itu terjadi supaya muncul yang tidak tergoncangkan. Bertahanlah dalam iman saudara. Percayalah, firman Tuhan tidak mungkin membohongi kita. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya yang salah berdoa. Mereka berharap, Tuhan, Engkau kan bisa menghalau goncangan ini dari kehidupanku. Engkau kan sanggup, Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kapan berakhir? Milikilah iman sampai saudara benar-benar mengerti, sekalipun goncangan ini tidak dihentikan oleh Tuhan. Percayalah, iman yang kuat adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati goncangan ini. Berdoalah, sekalipun kita gak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir Tuhan, tapi aku percaya kekuatan dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Yang pertama, tujuan goncangan adalah supaya muncul yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, Hagai 2 ayat 7-10. Hagai 2 ayat 7-10. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi
maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. 9, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, tujuan goncangan, supaya Tuhan memunculkan berkat. Gak usah munafik. Kalau kita ditanya ini ya, Bapak Ibu Saudara jemaat GCC Bethesda bisa menjawabnya di rumah masing-masing. Kita mau gak diberkati? Pasti kita serempak akan berkata, oh siapa yang gak mau hidup diberkati? Siapa yang gak mau? Gak nolak itu loh kan. Bahkan hari-hari ini melulu banyak orang percaya yang doanya cuma sekedar minta berkat. Dan caranya Tuhan untuk memberkati saya dan saudara, seringkali justru Tuhan itu memberkati kita melalui sebuah goncangan. Tidak ada hasil itu yang dapat kita nikmati tanpa proses. Tidak ada yang namanya kepuasan yang kita bisa nikmati tanpa adanya sebuah proses dalam hidup kita. Dengan kata lain saya mau bilang, izinkan Tuhan itu memproses hidup kita melalui goncangan ini, sehingga ketika kita dinyatakan lulus melewati goncangan ini, kita ini dijadikan Tuhan orang-orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Bukan Tuhan itu sulit untuk memberkati kita, bukan Tuhan tidak mau memberkati kita, bukan Tuhan itu nggak bisa lagi menolong dan memberkati kita. Tapi hari-hari ini di akhir zaman ini yang Tuhan butuhkan adalah sebuah generasi yang tidak pernah menyerah melewati masalah, generasi yang tidak menyerah terhadap goncangan, generasi yang selalu berkata, ya Tuhan, mampukan kami melewati semuanya, supaya kita bisa diberkati. Hari-hari ini pernah nggak saudara ketemu dengan orang, entah itu sahabat, entah itu teman, yang kemudian orang itu berkata demikian pada kita, kalau aku lihat hidupmu ya, sepertinya kamu itu nggak pernah susah. Kalau aku lihat hidupmu ya, sepertinya kamu itu happy terus gitu. Apa sih rahasianya? Dengar baik, kalau ada orang yang mulai bertanya demikian, kalau ada orang yang mulai mungkin iri dengan apa yang kita alami hari-hari ini, itu sebagai satu pertanda bahwa Tuhan sudah memunculkan yang namanya berkat itu dalam hidup kita. Amin. Musa bisa dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, bukan pahlawan yang kaleng-kaleng dia, tapi dia dididik, dia diajar, dia dibentuk, dia diproses, hingga pada akhirnya dia mampu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yusuf, apa jadinya kalau seandainya Yusuf itu ternyata ketika dia dibuang di sumur, dia berontak. Meskipun mungkin dia, kalau Anda baca kisahnya, Yusuf ini minta belas kasihan kepada kakak-kakaknya, tapi Yusuf tak pernah melarikan diri berontak terhadap pembentukan itu. Dia ikuti sampai akhirnya dia di rumah Potifar. Dia sudah kerja dengan benar, bahkan Potifar mempercayakan semuanya kecuali istrinya. Sampai pada akhirnya dia difitnah. Dia lari dari rumah Potifar, tapi dia difitnah. Bukankah ketika kita sudah
semangat melayani Tuhan, kita sudah tertuju kepada Tuhan, kita sudah berapi-api untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang bisa saja menfitnah kita, menjatuhkan kita. Itu proses. Kalau seandainya Yusuf berontak, dia tidak akan pernah ada menjadi orang keduanya Mesir. Dia nggak pernah bisa punya pengalaman untuk menerima saudara-saudaranya dan menjadi berkat buat mereka. Ikuti prosesnya. Goncangan ini mendatangkan berkat buat kita. Yang pertama, tujuan goncangan supaya memunculkan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, supaya muncul berkat. Dan yang ketiga, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Supaya ada tumpahan. Itu yang ketiga. Kesimpulan saya yang ketiga ini bicara tentang begini loh. Tuhan itu nggak cuma punya progres, rencana buat kita supaya kita hidup diberkati. Bagi Tuhan untuk memberkati itu gampang kok. Seperti Tuhan membalikkan telapak tangannya. Tetapi di balik itu semua, goal Tuhan buat saya dan buat saudara ketika kita sudah diberkati, sudah lolos melewati goncangan ini, Tuhan mau memunculkan generasi yang bisa jadi saluran berkat. Itu goal Tuhan. Jadi ketika kita diberkati, sesungguhnya yang harus kita sadari, bukan untuk kita sendiri, tapi sudah saatnya kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain di tengah-tengah goncangan seperti ini. Yang ketiga, dengar baik, Tuhan mau memunculkan sebuah generasi yang juga bisa menaruh hati untuk orang lain, yang bisa juga memberi untuk orang lain, yang juga memiliki hati yang benar-benar murah hati untuk orang lain. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga juga murah hati. Itu ajaran Tuhan. Maukah saudara menjadi saluran berkat? Maukah saudara diberkati? Maukah iman saudara tidak tergoncangkan? Jangan menolak goncangan. Kita nggak bisa merubah dunia ini, tapi firman Tuhan bisa merubah dunia ini. Dunia ini tidak bisa merubah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu pasti terjadi. Hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan angkat kesukaran ini. Justru yang hari-hari ini terjadi adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati kesukaran ini. Ada 3 hal tujuan Tuhan mendatangkan goncangan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya muncul yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, supaya datang kepada kita yang namanya berkat. Dan yang ketiga, supaya kita dapat menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, sekarang persoalannya bagaimana sikap kita untuk menghadapi goncangan itu. Itu yang penting. Yang pertama saya temukan, tinggallah dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain saya mau simpulkan begini. Yang pertama, apa sih sikap kita dalam menghadapi goncangan ini? Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Selalu miliki dalam hati saudara sebuah gaya hidup yang haus akan Tuhan. Seolah-olah kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan seolah-olah, memang kita nggak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kita itu dekat dengan Tuhan. Ranting itu kalau tidak melekat kepada pokok anggur, dia nggak akan bisa berbuah, kata firman Tuhan. Nah, kita ini cuma diumpamakan sebagai ranting. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur. Apakah sampai hari ini saudara merindukan hadirat Tuhan?
Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-7, jika firman itu tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal dalam firman, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Jangan lari dari Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Tapi hari-hari ini semakin kita harus memiliki rasa haus akan Tuhan, rasa lapar akan hadirat Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Bangun keintiman, berapapun harganya, bangun keintiman dengan Tuhan. Gak ada alasan saudara gak punya waktu baca Alkitab. Sekarang Alkitab online, Alkitab di HP itu sudah bisa kita nikmati kapan saja. Saudara gak perlu lagi bawa buku atau Alkitab tulis yang tebal-tebal. Kalau hari ini sampai saudara ngomong, aku gak punya waktu baca Alkitab, saya cuma bilang buat saudara, engkau males, gak punya hati untuk melekat kepada Tuhan. Sikap yang pertama menghadapi goncangan ini, selalu dekat sama Tuhan. Yuk bilang di hati saudara sendiri, mulai hari ini, belum terlambat. Aku harus cari Tuhan, aku harus dekat sama Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Ibrani 12 ayat yang ke-28 tadi, marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur ketika segala sesuatunya baik itu gampang. Mengucap syukur ketika Anda nggak di PHK itu gampang. Mengucap syukur ketika gaji Anda nggak dipotong itu gampang. Mengucap syukur ketika Anda sehat itu gampang. Mengucap syukur ketika Anda tidak terbaring di rumah sakit karena corona itu gampang. Tapi di sini yang Tuhan maksudkan adalah mengucap syukur dalam segala hal tanpa dibatasi oleh kondisi situasi yang tengah terjadi. Dunia boleh goncang, sekitar kita boleh goncang. Mungkin kita melihat ada banyak orang yang mati karena corona ini. Tapi Tuhan meminta kepada kita hari ini, tetaplah mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, dia akan merasa Tuhan itu dekat. Orang yang mengucap syukur, dia akan merasa berkat itu dekat. Dan orang yang mengucap syukur, hidupnya selalu mengalami kekuatan dari Tuhan. Sikap kita yang pertama, jangan jauh dari Tuhan. Kejar dan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, bersyukur. Dan yang ketiga, apa sikap kita? Beribadah. Beribadah dan melayani Tuhan. Sejak bulan Mei 2020, saya ngomong sama istri saya, mungkin saatnya kita berhenti dulu, gak keluar kota, gak menerima pelayanan dulu, karena waktu itu PSBB diberlakukan di Surabaya. Juga banyak daerah-daerah yang tertutup, tidak menerima warga dari luar kota. Sampai pada akhirnya kami berdoa. Dan sampai akhirnya saya merasa hati saya terketuk ketika terlintas sebuah pertanyaan, kira-kira nanti kalau saya ketemu Tuhan, terus Tuhan tanya sama saya, kenapa tidak kamu kembangkan talenta yang sudah aku percayakan? Dan hari-hari ini tuaian itu sudah menguning. Dan kitalah penuai-penuai di akhir zaman ini. Kenapa kita membatasi kuasa Tuhan? Tapi bukan berarti saya ceroboh, saya waspada. Saya punya pengalaman bulan Agustus kemarin, saya pelayanan di salah satu gereja di luar kota. Sebelum saya berkhotbah, ada salah seorang pengerjanya mendekati saya dan dia bilang begini, Pak, beberapa jemaat kemarin malam WA tidak mau hadir, takut Pak, karena pembicaranya dari Surabaya. Dalam hati jujur saya berkata, kamu pikir saya gak takut? Kalau takut ngapain ngundang gitu kan? Suatu ketika saya sudah ngomong sama gembalanya, Pak,
Selesai saya pelayanan, saya tunggu di pastori ya, saya nggak nyalami jemaat. Oh iya Pak, nggak apa-apa, kami maklum kok. Saya mau beritahu kepada saudara di kota ini, Surabaya, di mana kita ada saat ini, di mana-mana kita wajib pakai masker. Tapi kalau saudara pergi ke pedesaan, saudara akan mengetahui dan melihat sendiri, bagi mereka biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kita kan harus menjaga dan kita waspada. Selesai khotbah saya sudah sembunyi di pastori, tapi mereka tetap mendatangi saya, salaman, bahkan ada yang peluk cium lagi. Tentunya laki-laki bukan perempuan. Saudara ngerti? Saya perjalanan pulang, saya ngomong sama istri saya, tadi ada yang peluk cium juga sama saya. 2 kali saya punya pengalaman pulang pelayanan setengah 12 malam sampai rumah saya mandi. Seumur-umur baru 2 kali itu mandi tengah malam, tapi nggak pakai kembang. Kita tetap harus waspada, tapi jangan punya alasan menghentikan pelayanan hanya cuma kalau corona. Jangan tidak beribadah hanya karena COVID. Kita justru harus menelanjangi pekerjaan iblis. Mereka mengeluarkan COVID ini, mereka punya pikir bahwa ketika COVID ini sudah melanda seluruh dunia, gereja semua tutup, iman orang percaya bisa dilucuti, tapi mereka salah. Justru karena gereja-gereja hari-hari ini ditutup, iman Kristen kita, iman kita kepada Tuhan semakin dibangkitkan. Rumah tangga semakin kuat. Karena apa? Mereka doa sama-sama, mereka ibadah sama-sama. Sekali lagi iblis dipukul telak. Dengar baik, apa yang sudah jadi miliknya Tuhan, Tuhan tidak pernah bisa merelakan itu direbut oleh pihak manapun juga. Saudara-saudara jemaat GCC Bethesda yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, dari sikap kita ketika kita menghadapi goncangan ini, saya mengajak semua saudara, bergiatlah dalam ibadah dan melayani. Dengar baik, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Di GCC Bethesda ini ada ibadah doa malam, ada ibadah raya yang juga live streaming. Jangan beralasan nggak bisa. Hari ini iman kita semakin dimurnikan. Tidak ada cara lain waktu menghadapi goncangan ini selain kita dekat dengan Tuhan. Tetap bersyukur, tetap beribadah dan melayani Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Siapkah saudara untuk menuai di akhir zaman? Siapkah saudara untuk diberkati di akhir zaman ini? Siapkah saudara untuk mengalami revival yang dari Tuhan? Inilah saatnya Tuhan membuktikan kuasa-Nya yang besar untuk saya, juga untuk seluruh jemaat GCC Bethesda yang dikasihi Tuhan. Itu pesan Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini, dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Saya rindu mengajak saudara untuk berdoa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong kami dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Suheno Sopater, beserta seluruh keluarga dan jemaat keluarga besar GCC Bethesda Tuhan. Engkau mengimpartasikan kuasa dan pemulihan, berkat, pengurapan, minyak yang baru senantiasa tercurah atas kehidupan mereka. Pakai GCC Bethesda senantiasa menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Andreas Junedi, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya hari ini semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Semua kita mengalami kemuliaan kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga ibadah hari ini membuat kita semakin tertarik dengan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan kita sama-sama mengibadi bersama-sama. Besar anugerah-Mu
berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari sama-sama katakan besar anugerahmu, besar anugerah, oh berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi katakan bersama-sama, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin sekali lagi katakan bersama-sama, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari saudara-saudara yang meriah buat Allah kita. Dia dahsyat, Dia besar, Dia maha besar. Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Di dalam bara-bara sini, di dalam bara-bara. Jesus, Jesus, Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada setiap kami oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan jatuh di tanah yang baik, yaitu hati kami Tuhan. Dan firman dan benih itu bertumbuh dalam kehidupan kami, lalu menghasilkan buah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami, diberkati kehidupannya, diberkati keluarganya, diberkati usaha dan pekerjaannya, diberkati pelayanannya, diberkati juga segala aktivitasnya, diberkati keluarga rumah tangganya, istri, suami, anak-anak semua diberkati mereka di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan terima kasih, dan selanjutnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami naikkan syafaat kami kepadamu untuk Indonesia yang kami cintai. Biar Indonesia mengalami terobosan yang baru. Indonesia mengalami kemajuan Tuhan. Dalam pembangunan, di dalam segala sesuatunya. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden. Biar memimpin bersama dengan jajaran para menteri. Untuk terus mengerjakan segala program yang ada. Menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Menjadikan Indonesia menjadi lebih maju. Segala pembangunan yang dikerjakannya dari Sabang sampai Merauke, biar di sana juga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan apapun ya Tuhan. Benar-benar Indonesia mengalami kemajuan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi aman dan tentram. Mulai dari ujung timur Papua sampai dengan ujung barat Aceh, yaitu Sabang. Tuhan terima kasih, Engkau memberkati keamanan yang ada Tuhan. Semuanya aman. Indonesia tetap utuh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Dijauhkan dari segala macam bencana yang ada. Tetap situasinya menjadi aman, terkendali dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kepala daerah yang ada. Baik gubernur maupun bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai dengan tingkat RW dan RT. Kiranya mereka memimpin daerah yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Kemajuan demi kemajuan ada di sana. Keamanan, ketentraman
terus ada di sana Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk gereja-gerejamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gerejamu dimanapun berada. Dan gereja-gerejamu akan menjadi terang dan menjadi garam bagi setiap pribadi yang ada di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga masih teringat dengan keadaan bangsa ini yang masih berjuang untuk menanggulangi COVID-19. Kami terus berdoa, biarlah terus mendapatkan jalan keluar sehingga Indonesia segera dapat keluar dari krisis dari COVID-19 ini Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, kami semua boleh aman, tentram dan tenang. Tidak ada ketakutan oleh karena penyebaran virus yang ada. Terus Tuhan kami serahkan kepadamu tenaga-tenaga medis yang terus merawat, yang melakukan tindakan medis bagi mereka yang malah sakit. Kiranya mereka juga dilindungi dan mereka tetap mendapatkan kesembuhan bagi mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk dunia usaha, kami serahkan kepada biarlah juga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pekerjaan berjalan dengan baik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan. Kiranya mereka dalam naungan dan lindungan-Mu saja. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, apapun jenis sakit penyakit, oleh kuasa darah Kristus dan oleh pilur Kristus, mereka terima mujizat Tuhan, mereka terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Urapan kuasa Tuhan turun, menyembuhkan bagi setiap mereka yang sakit, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Juga ketika mereka punya pergumulan dengan rumah tangganya, Tuhan berkati, Tuhan berikan pemulihan untuk setiap pergumulan rumah tangga mereka. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi, Engkau membukakan jalan keluar dan memberikan kemenangan kepada mereka. Yang susah Engkau memberi penghiburan Tuhan, yang lemah Engkau memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Dan kami terus berdoa ke depan untuk umat-Mu yang memiliki usaha dan pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus. Dibuat berhasil segala usaha yang mereka kerjakan Tuhan. Segala penghambat roh kegagalan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan mereka dengan semangat dan penuh kerajinan dalam mereka bekerja, mereka melakukan usaha mereka, maka mereka diberkati. Mereka berhasil ketika mereka juga mengandalkan Engkau. Diberkati mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya mereka di dalam pekerjaan mereka terus Tuhan mereka mendapatkan. Bahkan mereka yang bekerja diberkati dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau bawa terus naik seperti janji daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat anak-anak kami yang sedang melanjutkan sekolah mereka dalam studi mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, memberikan kepandaian, kecerdasan. Dan mereka dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Tapi mereka terus dekat dengan Tuhan sejak masa muda mereka. Nama-Mu dipermuliakan. Sehingga mereka sejak masa muda akan menjadi terang, akan menjadi teladan. Baik di dalam perbuatan, di dalam kasih, dan dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan juga memberkati bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Jerih payah mereka tidak sia-sia. Anugerah damai sejahtera memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami juga akan tinggalkan ibadah ini kembali kepada aktivitas kami. Yang bekerja kembali ke pekerjaan, yang sekolah kembali ke sekolah. Semua yang punya aktivitas kembali kepada aktivitas mereka semua. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan juga memberkati. Memberikan keberhasilan bagi setiap kami yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan ibadah ini kembali kepada segala aktivitas dan kegiatan kita, kita sambut berkat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan, sambutlah berkat Tuhan. Kiralah pasandara mata karalama sikiri pinalama. Kira pakana sikiri pinalama parapalam. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan melimpah dan mengalir dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Seluruh mereka yang boleh bersama-sama dekat dengan Engkau, maka anugerah berkat-Mu melimpah kepada kami semua. Biarlah berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita semua berkata amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.